Pernahkah Anda mengalami ketika sepertinya Anda mulai mengerti tentang diri Anda, tapi ketika Anda pikirkan pengertian tadi malah hilang? Ini adalah hal yang wajar dan bukan karena kecerdasan Anda bermasalah, namun karena Anda mencoba mengerti diri dengan menggunakan instrumen yang salah. Artinya biar Einstein sekalipun tidak bisa mengetahui diri yang sebenarnya, hanya menggunakan kecerdasannya. Untuk memudahkan kita mengerti, saya akan menggunakan sebuah model yang menggambarkan tentang 5 orang murid yang duduk dalam satu deret. Dan saya memperkenalkan mereka kepada Anda sekarang. Pada deret yang paling depan adalah murid dengan nama Panca Indera. Dia hanya bisa melihat dan mengerti apa yang ada di depannya, yaitu papan tulis dan guru. Panca indera kita, yaitu mata, telinga, kulit, lidah, hidung, hanya mengetahui benda-benda konkret saat melakukan kontak dengannya dan tidak bisa mengetahui apa yang ada di belakangnya. Murid yang kedua, yaitu mind namanya. Mind atau dalam bahasa Indonesianya pikiran. Tapi pikiran itu sebetulnya ada macam-macam. Maka di sini saya menggunakan istilah bahasa Inggris, yaitu mind. Mind adalah murid yang duduk di deret yang kedua. Dia juga hanya dapat mengerti apa yang ada di depannya, yaitu panca indera dan segala objek yang melakukan kontak dengan panca indera. Dari pengertian tersebut, dia akan menyimpulkan dan bereaksi terhadap benda di sekelilingnya dengan cara reaksi aku mau ini, aku tidak mau itu, aku takut, dan sebagainya. Sama dengan reaksi binatang terhadap lingkungannya. Murid pada deret yang ketiga adalah intelek, atau orang biasa menyebutnya dengan nama budi. Ini adalah jenis kecerdasan yang lebih tinggi, yang dapat mengetahui sesuatu yang halus, bahkan yang abstrak sekalipun. Dia mengerti apa yang diketahui oleh panca indera dan mind, serta dia bebas untuk menggunakan atau menolak pengetahuan indera atau mind. Contohnya, mata melihat kue, pikiran mau makan kue. Budi mengatakan, aku tahu ada kue yang menarik. Pikiran menginginkan memakannya. Tapi tadi aku sudah makan dan masih kenyang. Kupikir aku tidak akan memakannya sekarang. Nah, itu adalah budi dalam merespon pikiran dan indera. Meskipun sangat cerdas dan bisa mengetahui sesuatu yang halus, intelek tetap tidak bisa mengerti tentang aku atau diriku yang sebenarnya. Sebab diri itu tidak berwujud, bukan sesuatu yang mengerti, melainkan pengertian itu sendiri. Murid di baris keempat adalah ego. Ego itu punya nama lain sebagai aku. Dan aku itu mempunyai kegiatan, yaitu mengakui pengertian-pengertian yang dimiliki oleh murid-murid lainnya. Kecuali self, karena self duduk di bangku paling belakang, sehingga ego tidak bisa melihatnya. Contoh pengakuan ego, saat ada sesuatu yang terbakar, hidung, panca indera, mencium bau terbakar, dan ego mengakuinya. Aku tahu ada sesuatu yang terbakar. Kemudian kepikiran kalut, ego berkata, aku takut. Kemudian intelek berkata, tenang, dan beritahu tetangga. Ego berkata, aku harus tenang dan memberitahu tetangga-tetanggaku. Nah, itu adalah yang
sering dilakukan oleh ego. Murid yang duduk di bangku paling belakang bernama self, atau orang sering menyebutnya sebagai diri sejati. Sampai pada murid yang paling belakang, dia adalah murid yang terpandai. Karena dia itu yang mengerti semuanya. Dia adalah pengertian itu sendiri. Pengertian yang dimiliki oleh murid-murid yang lain itu berasal darinya. Jadi dia meminjamkan pengertian-pengertian pengetahuan pada murid-murid yang lain, sehingga seolah-olah murid-murid yang lain juga mengerti. Saya tidak seperti murid lainnya yang ada dan hilang. Dia selalu ada. Contohnya, murid-murid yang lain, yaitu panca indera, kemudian mind atau pikiran, kemudian intelek atau budi, kemudian ego. Pada saat kita tertidur lelap, mereka akan hilang. Atau pada saat kita meditasi yang mendalam, mereka akan hilang. Tapi self selalu ada. Dia bisa melihat dan mengerti langsung tanpa pengetahuan murid-murid yang lain yang berada di depannya. Ibarat kacamata, murid-murid yang ada di depannya adalah filter. Yang saya maksud dengan filter itu, kalau Anda pakai kacamata yang lensanya hijau, maka segala sesuatu yang Anda lihat akan berwarna hijau. Tanpa filter, maka self akan melihat dan mengerti segala sesuatu apa adanya. Sesuatu yang bisa dimengerti dan muncul sebagai intuisi, yang merupakan jawaban bagi seluruh permasalahan dalam hidup. Itulah keterangan.